Bid'ah memecah belah umat. Bukan yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah yang memecah belah. Yang memecah belah itu tambahan. Yang ini nambahkan A, buat sekte sendiri. Yang ini nambahkan B yang berbeda dengan A, buat sekte sendiri. Yang ini nambahkan Z, buat sekte sendiri. Yang ini nambahkan L, buat sekte sendiri. Yang ini nambahkan C, buat sekte sendiri. Yang ini C kuadrat, buat sekte sendiri. Sekiranya mereka semua kembali kepada agama yang Nabi ajarkan dan Nabi amalkan bersama para sahabat, takkan terjadi perpecahan. Sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat satu kesatuan, tak berpecah belah. Ummatan wahidah, umat yang satu. Tak ada sekte-sekte di tengah Nabi dan para sahabat ketika mereka hidup, yang ada hanya Islam atau selain Islam. Hal yang sama di zaman Abu Bakar. Ummatun wahidah, tak ada. Hal yang sama di zaman Umar. Tak ada yang pecah belah. Umat Islam itu satu kesatuan, utuh. Hal yang sama di masa kekhalifahan Utsman. Namun di bagian akhirnya sudah mulai ada yang membuat kelompok. Dan kelompok inilah yang kemudian melakukan pemberontakan di kota Madinah. Sengaja mereka memilih kota Madinah ketika sepi. Penduduknya pada pergi naik haji. Mereka datang di waktu Madinah sedang sepi dari singa-singa perangnya. Mereka datang ke kota Madinah di saat para sahabat Nabi sibuk wukuf di Arafah. Waktu yang mulia itulah yang mereka gunakan untuk memberontak kepada Utsman bin Affan. Dengan mengepung rumah Utsman bin Affan. Ingin membunuh Utsman bin Affan. Dengan dalih-dalih ini itu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sahabat-sahabat Nabi yang ada di kota Madinah dan jumlahnya tak banyak, menjaga rumah Utsman dengan pedang. Jangan kalian masuk rumah Utsman. Ini amir kami harus pertahankan dengan pedang kami. Kau dekat sini ku penggal lehermu. Termasuk dua anak Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain, menjaga pintu rumah Utsman dengan pedangnya. Begitu cintanya anak Ali bin Abi Thalib kepada Utsman. Ayah mereka sendiri sedang haji. Budak-budak Utsman sangat banyak. Mereka pun ambil pedang, bertahan, mempertahankan tuan mereka sekaligus Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Ini kewajiban kita, menjaga pemimpin kita. Tahu apa kata Utsman? Aku tak ingin satu darah pun ditumpahkan hanya untuk membela aku. Jangan kalian mainkan pedang kalian. Itu umat Islam. Walau mereka menzolimi saya, itu masih saudaraku umat Islam. Jangan kalian bunuh mereka. Jangan kalian tumpahkan darah mereka. Lihat pemimpin yang hebat, hasil didik Rasul tercinta. Hasil didik agama Islam yang hebat, hasil didikan sunnah yang benar-benar sunnah, akan dia korbankan ribuan nyawa orang demi mencari dirinya seorang. Beda dengan bid'ah. Biarlah mati orang ribuan, yang penting kelompokku selamat. Mereka kepung rumah Utsman, mereka tidak biarkan makanan masuk, bahkan mereka tidak biarkan minuman masuk, sehingga Utsman kehausan dan kelaparan. Dia yang telah membeli sumur di saat kaum muslimin kehausan di kota Madinah dari seorang Yahudi dengan hartanya. Sekarang dia buat pemimpin itu kehausan di rumahnya, tak punya air. Sampai Utsman teriak dari atas, wahai umat Islam, siapa yang membeli sumur itu dari Yahudi hingga kalian minum? Kenapa aku tak diberikan minum? Bid'ah membuat hati nurani manusia terbunuh. Budak-budak Utsman angkat senjata, cabut pedang dari sarangnya. Kata Utsman, siapa yang memasukkan pedangnya ke dalam sarangnya, bebas. Aku merdekakan. Lihat indahnya Islam. Lihat indahnya sunnah. Lihat agama damai. Lihat agama persatuan. Lihat agama kasih sayang. Lihat agama kemanusiaan. Lihat agama yang penuh akal. Lihat agama yang penuh norma-norma. Merdeka itu mahal. Membeli budak untuk dimerdekakan itu mahal. Cita-cita budak dalam hidupnya untuk dunianya adalah merdeka. Sebagaimana cita-citanya untuk akhirat adalah surga. Sampailah hari itu, hari terakhir hidupnya Utsman radhiyallahu anhu ardah, seorang pemimpin yang dizolimi oleh rakyat karena bid'ah yang ada di tengah rakyatnya, yang diamalkan oleh rakyatnya. Hari itu beliau berpuasa karena malamnya beliau bertemu Rasul di dalam mimpi. Rasul berkata kepada Utsman, Utsman, hari ini kau berbuka bersama kami. Utsman bermimpi Rasul, dan mimpi Rasul adalah mimpi kenyataan. Karena syaitan tak bisa membuat mimpi. Kalau yang dia buat-buat adalah bentuk Nabi, maka itu mimpi yang hak. Dan mimpi Utsman
mendengarkan Nabi berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, Uthman besok berbuka di sini bersama. Oleh karena itu hari itu dia puasa. Karena dia yakin hari itu dia akan wafat dan menyusul Nabi, menyusul Abu Bakar, menyusul Umar. Dan beliau sibukkan harinya itu sambil haus, sambil lapar, dengan membaca Al-Quran. Sampai pemberontak itu masuk dari atas. Karena di bawah dijaga ketat. Dan mereka berhasil sampai kepada Uthman dan menusuk tubuh Uthman dengan pedangnya yang zalim. Padahal Uthman sedang membaca Al-Quran. Apa salah Uthman? Apa salah Uthman? Uthman bin Affan telah berjuang hebat untuk menegakkan agama Islam. Dan tegaknya Islam di permukaan bumi dengan izin Allah. Melalui sebahagiannya harta Uthman dan perjuangan Uthman bin Affan. Tak ada yang tidak tahu bagaimana hebatnya Uthman menegakkan agama Islam. Menolong agama Allah untuk tegak di permukaan bumi dengan harta, tenaga, fikiran, dan jiwa beliau. Namun semua itu bagi ahli bid'ah tak dianggap sebagai kemuliaan karena syubhat yang masuk di kepala. Akhirnya mereka merasa membunuh seorang pemimpin zalim, kata mereka. Dan Uthman pun akhirnya terkapar bersimbah darah sebelum waktu berbuka puasa, persis berapa saat sebelum waktu berbuka puasa. Dan benar-benar beliau berbuka puasa bersama Nabi, bersama Rasul tercinta. Beliau tutup perjuangan hebat beliau dengan penderitaan tiada tara dari ahli bid'ah.